11,5 min 8,7 min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Aku Akuntan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan file MyOb untuk CV Roti Jaya. Jadi ini untuk perusahaan manufaktur. Kita sudah membuat settingan awalnya. Karena kita sudah ada file yang lalu, kita klik open. Karena ini hanya untuk trial atau belajar, kita klik yang poin ketiga, I want to active my company file later. Jadi kita ada kesempatan 29 hari untuk editing file ini. Kita continue. Kemudian yes. Oke. Kita buka file soalnya, kita minimize. Ini adalah file soal untuk CV Roti Jaya. Kita buka dokumen 1. Ini adalah dokumen 1 untuk CV Roti Jaya. Kita perhatikan bahwa kop atau nama perusahaan di atas ini adalah perusahaan lain atau toko berkah. Berarti ini adalah dokumen pembelian yang dilakukan oleh CV Roti Jaya kepada toko berkah. Kita klik pembelian atau purchase, kita enter purchase, toko berkah. Terminnya N/30, ini kita bisa rubah di sini, net. Ini bisa kita rubah. Balance 2 nya 30. Purchase order kosong. Kemudian tanggalnya kita rubah tanggal 4 Desember 2018. Supplier info-nya kosong. Description ini atau layar dari purchase ini bisa kita rubah layoutnya menjadi item. Jadi klik layout, nanti kita pilih item. Di dalam bill ada 150 terigu, 10 untuk gula, 20 untuk mentega. Ini adalah M06, kemudian M04, M02. Price nya 9.000, 12.700, 10.150. Jadi perhatikan untuk totalnya adalah 1.680.000. Freight-nya tidak ada, kemudian PPN 168 sama. Total amount harus 1.848.000 seperti ini. Ini kalau kita kontrol R, ini kalau kita kontrol R munculnya seperti ini. Jadi ini masuk ke bahan baku dan penolong, ini ke hutang usaha. Kita klik OK, kita record, cancel. Selanjutnya ada dokumen 2. Dokumen 2 masih di toko berkah. Jadi ini pembelian tunai. Ini ada nota kontan yang didapat dari toko berkah. Ini berarti pembelian tunai dari toko berkah. Kita tetap di purchase, kita enter purchase. Suppliernya bisa kita beri pembelian tunai. Kita enter, muncul seperti ini. Kita klik isi add. Jadi ketika muncul pembelian tunai, kita langsung isi add.
termnya ini bisa kita rubah COD, kemudian purchase-nya kosong, tanggalnya kita rubah tanggal 6 12 18 kosong. Yang kita beli ada 2 biang roti dan 2 bahan pengawet M05 M03. Price nya adalah 25.000 20.000. Oke, jumlahnya adalah 99.000. Total amount ini sudah termasuk tax. Oke, karena ini adalah nota kontan, maka kita langsung bayar di paid today ini. Kita masukkan 99.000. Nah, seperti ini. Kita kontrol R. Jadi ini cash di tangannya sudah berkurang 99.000. Seperti ini. Kita klik OK. Kita record, kita klik OK. Kita cancel. Sekarang kita ke dokumen 3. Dokumen 3 ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh CV Roti Jaya, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur tanggal 30 November. Berarti kita buka purchase. Ini kita masih di purchase, kemudian pay bills, toko berkah. Cek numbernya kita gunakan VKK 121 tanggal 8 12 18. Total uangnya adalah 1.200.000. Ya, ini untuk pelunasan tanggal 30 November. Di saldo awal yang lalu kita gunakan tanggal 1 ini. Kita klik di bawah amount applied ini sesuai tanggal 1 ini. Lalu klik enter. Kalau sudah, kita record, kita cancel. Selanjutnya kita kerjakan dokumen 4. Dokumen 4 ini adalah CV Roti Jaya membuat memo, jadi bukti memorial, yang isinya adalah pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk produksi 700 roti tawar. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di daftar akun yang telah kita buat sebelumnya, di sini tidak ada biaya bahan baku dan penolong. Yang ada hanya biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, kita akan buat terlebih dahulu. Kita buat terlebih dahulu biaya bahan baku dan penolong. Kita buka account, kemudian account list, kita klik new, kita buat untuk biaya bahan baku dan penolong, nomornya 1003. Kita klik OK. Ini sudah muncul. Kita close. Selanjutnya kita buat jurnal untuk mencatat pemakaian di dokumen 4 ini, yaitu dengan cara klik inventory, kemudian adjust inventory. Karena ini berkaitan dengan persediaan bahan baku dan penolong, kita klik inventory journal number ini ya. Kemudian kita masukkan kodenya, tanggal jangan sampai keliru tanggal sekarang. Memonya kita isi pemakaian bahan baku dan penolong. Nah, untuk item ini kita gunakan sesuai kode yang ada di soal. Jadi untuk terigu itu kita gunakan M02, kemudian gula itu M04, mentega kita gunakan M06, biang roti kita gunakan M03, bahan pengawet M05, kemudian garam M07. Selanjutnya kita isi sesuai dengan unit yang telah digunakan dalam proses produksi ini.
terigu adalah 218 kilo, gula 17,5 kilo, kemudian mentega 8,7 kilo, biang roti 1,5 kilo, kemudian bahan pengawet 0,14 kilo, kemudian garamnya 3,5 kilo. Nah, seperti ini. Kemudian untuk akunnya adalah kita gunakan persediaan, kita gunakan biaya bahan baku dan penolong. Untuk semua ini adalah kita gunakan biaya bahan baku dan penolong. Oke, sekarang kita coba untuk Ctrl R. Nah, kalau posisi persediaan bahan baku dan penolongnya ini di debit, berarti masih ada kesalahan kita dalam mencatat. Kita klik OK dulu, kita rubah kuantitinya dengan cara minus. Nah, seperti ini. Kita cek lagi Ctrl R. Jadi yang bertambah adalah biaya bahan baku dan penolong, biasa kita sebut barang dalam proses biaya bahan baku. Kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku dan penolong. Ini jumlah dari masing-masing jenis bahan baku dan penolongnya. Jumlahnya sama seperti yang ada di soal ini. Yang berbeda adalah harga dari terigu, karena ini sudah menggunakan moving average, berarti kita gunakan sesuai dengan yang ada di MYOB. Kita klik OK, kemudian kita record, kita cancel. Oke. Selanjutnya adalah dokumen 5. Dokumen 5 adalah penyelesaian produksi 700 roti tawar dengan biaya sebagai berikut. Jadi biaya ini adalah biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku dan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Step yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mencatat terlebih dahulu jurnal pemakaian biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, karena di transaksi-transaksi sebelumnya kita belum melakukan pencatatan pemakaian biaya tenaga kerja langsung maupun BOP-nya. Lalu kita buat kita klik account, kemudian record journal entry seperti ini. Kita ketikkan BM12.2, tanggalnya jangan sampai lupa untuk dirubah. Memonya adalah, keterangannya adalah mencatat pemakaian BTKL dan BOP dan mencatat produk jadi. Jadi tugas kita adalah untuk dokumen 5 ini adalah mencatat produk jadi. Namun kita selesaikan dulu pemakaian BTKL dan BOP-nya. Yang pertama adalah kita harus mencatat BTKL. Jadi pemakaian BTKL kita gunakan akun biaya tenaga kerja langsung sebesar 2331785. Kreditnya adalah hutang gaji dan upah. Seperti ini. Kemudian transaksi yang kedua adalah mencatat BOP. Biaya overhead pabrik sejumlah 21. Oh, maaf ya, ini untuk tenaga kerjanya adalah 1.750.000. Kemudian untuk BOP-nya adalah 2.120.215 rupiah. Kreditnya adalah kita gunakan hutang beban, karena biasanya yang digunakan adalah akun-akun yang dikredit. Karena tidak tersedia, kita gunakan saja utang beban. Nah, seperti ini. Step selanjutnya atau jurnal yang ketiga adalah kita mencatat produk selesai. Jadi mencatat produk selesainya adalah memindahkan dari biaya barang dalam proses menjadi produk jadi. Kita klik biaya. Maaf, di sini masih belum ada biaya produksi. Kita cancel. Ini kita turunkan dulu. Kita buat biaya produksi tetap di cost of sale ini. Kita klik new.
Kita gunakan akun 1002 dengan nama biaya produksi. Oke, seperti ini sudah muncul ya. Kita close, kita kembali ke jurnal yang belum selesai ini tadi. Kita gunakan biaya produksi di debit sebesar 6.202.000. Kreditnya adalah biaya bahan baku dan penolong sebesar 2.331.785. Kemudian biaya tenaga kerja 1.750.000. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar 2.120.215. Oke, ini sudah balance. Kita coba Ctrl R. Jadi ada 3 jurnal yang kita gabungkan dalam satu transaksi ini. Yang pertama adalah mencatat pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Kedua, mencatat biaya overhead pabrik. Kemudian memindahkan biaya produksi. Selanjutnya adalah yang terakhir, kita kalau sudah benar ini bisa kita record, cancel. Selanjutnya masih di dokumen 5, kita ke inventory karena ada kaitannya dengan 700 roti tawar yang sudah jadi. Kita klik adjust inventory, masih dengan dokumen yang sama 12.2 10 Desember 2018. Memonya adalah mencatat persediaan produk jadi. Jadi item numbernya adalah M01. Ini adalah roti tawar. Unitnya yang dihasilkan adalah 700. Seperti ini. Account kita gunakan seperti ini. Coba kita Ctrl R. Jadi yang bertambah adalah persediaan produk jadi, yang dikredit adalah biaya produksi. Kalau sudah kita oke, kita record, cancel. Dokumen 6, CV Roti Jaya mengeluarkan faktur untuk toko Harum. Berarti ini adalah jurnal penjualan. Kita klik sales, enter sales, kemudian kita kasih toko Harum. Ini bisa kita rubah in a gift. Balance 2-nya 30 seperti ini. Invoice-nya adalah FPC 121. Tanggalnya 10 Desember 2018. Customer PO-nya kosong. SIP-nya, jadi kalau bentuk dari layout ini belum berubah, silakan diklik layout, kemudian klik item ini ya. Nanti akan berubah seperti ini. SIP ini kita masukkan 300. Kemudian itemnya M01 roti tawar dengan harga 13.000. Seperti ini. Totalnya adalah 4.290.000. Udah benar ya. Oke. Kita record. Kemudian dokumen 7 ini merupakan retur penjualan, jadi masih kita di sales, enter sales, toko Harum, masih sama, ini in a gift, klik OK, kemudian invoice-nya adalah RNP 312, tanggal 11 2018. Karena ini retur berarti harus pakai tanda minus. Hati-hati dengan tanda minus. Kalau tidak pakai tanda minus nanti kita mengalami kesulitan sendiri. Kemudian ini M01, price nya 13.000. Ini ya,
143.000. Kalau sudah kita record, kemudian kita klik register. Jadi ketika ada terjadi retur, kita selalu lakukan register. Kita rubah tanggalnya, date from-nya adalah 2018. Kita klik return and credit-nya, ini muncul tadi 143.000. Kita apply to sell, kita rubah kodenya ini RNP 312, kemudian tanggal 11/12/2018. Karena ini retur untuk tanggal 10, berarti kita lurus di tanggal 10. Kita amount applet, kita klik di sini, kita enter seperti ini, lalu kita record. Oke, sudah close untuk yang retur tadi ya, sudah close. Kita close, cancel. Kemudian dokumen 8. Dokumen 8 adalah nota kontan. Jadi ini adalah penjualan tunai Roti Jaya. Kita tetap di sales, enter sales. Kita isi penjualan tunai. Kita isi add. Ini bisa kita ralat jadi COD. Oke, ini NK 12.1, tanggalnya masih tanggal 11. Yang dijual adalah 100 M01, price nya 13.000. Seperti ini, totalnya 1.430.000. Karena ini nota kontan, kita langsung menerima uang, berarti ini adalah paid today, harus diisi sesuai dengan total amount applet. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik record, cancel. Lalu dokumen 9, ini ada CV Roti Jaya mengeluarkan faktur untuk toko sebelah. Ini masih penjualan, kita sales, enter sales. Kemudian kita ketikkan toko sebelah. Terminnya adalah N/30. Tanggalnya 11. Oke, masih tanggal 11. Yang dijual adalah 300. Price nya sama, 13.000. Total amount-nya 4.290.000. Kalau sudah, kita record, cancel. Kemudian dokumen 10. Dokumen 10 ini adalah toko berkah mengeluarkan faktur untuk CV Roti Jaya. Berarti ini adalah pembelian. Kita klik purchase, enter purchase, toko berkah. Seperti ini kita isi N/30. Oke, kemudian purchase numbernya kita isi FPB 12.2. Tanggalnya adalah 14 Desember 2018. 10, 5, dan 10. Itemnya adalah M06, M04, M02 ya. Harganya 9.000, 12.700, dan 10.150. Oke, totalnya adalah 1.171.500, sama seperti total ini. Ini harus sama. Kalau sudah, kita record, kita ke dokumen 11. Dokumen 11 adalah voucher kas kecil. Kita cancel, kita ke banking, spend money, kita rubah menjadi kas di tangan. Jadi kas kecil ini kita gunakan kas di tangan. Cek numbernya adalah VKK 12.1
tanggal 15, 12, 18, totalnya adalah 950.000. Dibayarkan kepada PLN, Telkom, dan PAM. Keterangannya adalah pembayaran listrik, telepon, dan air November 2018. Oke, kita cek. Kita gunakan beban, karena ini untuk bulan lalu berarti kita gunakan hutang beban. Kita coba Ctrl R. Jadi hutang bebannya berkurang, kas di tangannya kredit. Kita record. Kemudian dokumen 12, bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Kita masuk ke sales, receive payment. Ini kita rubah kas di bank. Kemudian customernya adalah Toko Harun. Jumlah yang diterima adalah 3.770.000. BKM 12.1, tanggalnya 18 Desember 2018. Ini adalah untuk pelunasan tanggal 11 Desember. Berarti ini kita gunakan yang tanggal 11. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik record, cancel. Dokumen 13, CV Roti Jaya mengeluarkan voucher kas kecil. Kita ke banking lagi, spend money, accountnya kita gunakan kas di tangan, VKK 12.2, tanggalnya 20/12/18, amountnya adalah 850 untuk pembayaran ke toko serba Neka. Ini untuk pembayaran atau pembelian perlengkapan pabrik. Kita cari akunnya perlengkapan pabrik. Ini ya, beban perlengkapan. Ada lagi adanya beban perlengkapan pabrik ini. Kita use account, kita record. Kemudian dokumen 14, pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk 700 roti tawar. Jadi ini sama seperti di dokumen 4 tadi. Yang harus kita lakukan adalah membuat jurnal biaya bahan baku dan penolong. Kita ke inventory, adjust inventory. Kita isi BM 12.3, tanggalnya 21/12/18, pemakaian bahan baku dan penolong. Kita masukkan. Untuk terigu adalah M02, kemudian gula M04, mentega M06, biang roti M03, bahan pengawet M05, garam M07. Kita isi pemakaian untuk terigu dan bahan baku lainnya, namun perhatikan di soal ini ada perubahan. Untuk terigu 180 kg dan garam hanya 2 kg. Oke, kita masukkan 180 17, min 180 min 17,5 min 8,7 min 1,5 min 0,14 min 2. Seperti ini. Kita coba Ctrl R.
Posisinya sudah benar, biaya bahan bakunya adalah debit, persediaan bahan baku kredit. Kita oke, kita record. Kita cancel. Oke, selanjutnya adalah kita kembali mencatat penyelesaian produk jadi untuk 700 roti tawar ini. Yang pertama adalah kita membuat jurnal pemakaian BTKL dan BOP-nya. Namun untuk biaya bahan baku dan penolong kita sesuaikan dengan yang ada di dokumen sebelumnya ini. Kita rubah saja di soal ini 1979305. Lalu ini kita jumlah, yaitu jumlahnya adalah 5.849.520. Oke, seperti itu. Unitnya nanti mengikuti harga saja. Ini kita hapus biar nanti disesuaikan. Oke, ketemu per produknya adalah 8.356 rupiah. Oke, yang pertama adalah kita membuat jurnal pemakaian BTKL dan BOP. Kita record entry jurnal, kita isi BM124, tanggalnya diganti tanggal 22 Desember 2018. Memonya adalah pemakaian BTKL dan BOP serta mencatat persediaan produk jadi. Kita debit terlebih dahulu biaya tenaga kerjanya, kemudian kita isi 1.750.000. Oke, kreditnya adalah hutang gaji dan upah. Kemudian selanjutnya adalah BOP 21.20.215. Kreditnya adalah hutang beban. Oke, selanjutnya kita mencatat jurnal biaya produksinya, yaitu sejumlah ini 5.849.520. Kreditnya adalah biaya bahan baku 1.979.305, biaya tenaga kerja 1.750.000, kemudian BOP 21.20.215. Oke, kalau sudah kita record, kita tutup, kemudian kita ke inventory, kita mencatat persediaan produk jadinya, yaitu BM 124 tanggal 22 Desember 2018. Pemakaian mencatat persediaan produk jadi. Item numbernya adalah M01, kuantitinya 700. Kemudian unit per cost-nya, ini yang kita rubah adalah ini totalnya. Jadi kita rubah sesuai dengan totalnya 5.849.520. Secara otomatis unit per cost-nya juga akan berubah. Untuk account kita gunakan biaya produksi, yaitu 51002.
Kita use account, kita coba Ctrl R. Jadi biaya produksinya sudah di kredit, persediaan produk jadinya bertambah di debit. Kita oke, lalu record. Kemudian dokumen 16. CV Roti Jaya mengeluarkan faktur, ini berarti jurnal penjualan. Kita klik sales, kemudian enter sales. Kita cari toko Harum. Termnya bisa kita rubah in a gift, ini 30. Oke, kemudian invoice-nya adalah FPJ 12.3, tanggalnya 23/12/18, 300 unit roti tawar. Total harganya 13.000. Kemudian total untuk amount-nya adalah 4.290.000. Kalau udah kita record, tutup. Kemudian dokumen 17. Ini CV Roti Jaya mengeluarkan kas kecil, kita key banking, spend money. Ini kita gunakan kas di tangan, VKK 12.3, 23/12/18, kemudian 650.000 dibayar kepada toko Serbaneka. Emonya adalah pembelian perlengkapan pabrik. Kita cari perlengkapan pabrik, beban perlengkapan pabrik. Oh, ini ada, kita masukkan sebagai aktiva. Kita record. Lalu dokumen 18, CV Roti Jaya, bukti penerimaan kas. Penerimaan kas untuk pelunasan faktur, berarti ini sales, kemudian receive payment. Kas di bank, kita rubah kas di bank. Kemudian ini kepadanya dari customer toko sebelah. Yang diterima adalah 4.290.000. Kita cek. Kemudian ID-nya adalah BKM 12.2, tanggalnya 24 Desember 18. Yang dibayar adalah pelunasan faktur untuk tanggal 11. Kita klik di bawah amount affiliate seperti ini. Kita enter, lalu record. Dokumen 19. CV Roti Jaya, voucher kas kecil, kita ke banking, spend money, account-nya kita rubah kas di tangan, VKK 12.4, tanggal 27 Desember 18, totalnya adalah 850.000 kepada karyawan untuk pembelian perlengkapan lagi, perlengkapan pabrik. Kita gunakan aktiva lagi, perlengkapan pabrik. Oke, kemudian kita record. Kemudian dokumen 20, bukti pengeluaran kas dibayar kepada karyawan. Karena ini tidak ada kaitannya dengan pembelian ataupun penjualan, maka kita pakai banking spend money. Kita gunakan kas di bank, BKK 12.2, kemudian tanggalnya 27 Desember 18, totalnya 1.500.000 untuk karyawan, pembayaran gaji Desember.
Karena ini untuk pembayaran saat ini, berarti kita gunakan beban gaji. Beban gajinya tidak ada. Oke, kita buat akun lagi. 6.800. Kita klik new. Kemudian kita kasih beban gaji dan upah. Beban gaji karyawan. Oke. Kita pilih beban gaji karyawan. Ya. Kemudian record. Selanjutnya dokumen 21 bukti pengeluaran kas lagi. Kita gunakan spend money. Kemudian kas di tangan. Kita gunakan BKK 12.3 tanggal 30 Desember 2018 3 juta, yaitu untuk pengisian untuk kas di tangan. Keterangannya adalah pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil, berarti ini debitnya adalah kas di tangan. Nah, seperti ini. Record. Oke. Demikian pencatatan transaksi untuk CV Roti Jaya mulai dokumen 1 hingga dokumen 21. Selamat mencoba di rumah. Jika ada terjadi kesalahan dalam pengerjaan ini, silakan tinggalkan saran dan kritik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.